Jadi itu kawan-kawan sebagai pembukaan atas siaran kita pada siang hari ini. Aku persilakan kalian untuk naik ke atas. Apapun yang ingin kalian tanyakan seputar Alkitab, aku akan menjawabnya. Paham ya? Baik, yang pertama ada si Erik Ranggung. Mas, pagi. Selamat pagi Erik Ranggung, silakan apa mau ditanyakan? Yesus itu maha segalanya enggak? Arti segalanya ialah tiada yang menandingi, betul enggak? Ya. Apa makna dari tiada yang menandingi itu, apa maknanya? Tolong jelaskan dulu. Tiada yang menandingi berbeda dengan tidak memiliki tandingan. Kalau tiada yang menandingi berarti ada tandingannya, cuma tandingannya ini nggak mampu. Tapi kalau tidak ada yang menandingi berarti dialah yang segalanya. Nah, Yesus adalah Allah yang tidak memiliki saingan. Tidak ada Allah-Allah yang lain selain Yesus. Apakah Yesus pernah berkata, jangan ada padamu, jangan memaki sesembahan orang lain? Apakah Yesus pernah mengakui ada sesembahan yang lain selain Yesus? Tidak pernah. Berarti dia tidak memiliki tandingan. Nah, Yesuslah maha segalanya. Itu. Kalau dia itu tiada tertandingi, artinya maha segalanya, artinya bukan cuma kekuasaannya, baik bentuknya, baik apanya, ialah tidak tertandingi. Nah, yang jadi pertanyaan kita, mengapa masih wajahnya masih ganteng Yusuf? Sedangkan Yusuf itu cuma ciptaannya. Artinya sudah tadi, artinya bukan, Yesus itu bukan maha segalanya karena masih ganteng ciptaannya. Katanya ada tandingan tadi. Oke, nih aku jelaskan nih sama Bapak. Satu yang perlu Bapak ketahui tentang Yesus ini, kasih. Kenapa Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia? Karena kasih. Dia sama sekali tidak pernah menyombongkan kekuasaannya di dunia. Dengan kasih dia datang ke dunia. Contoh, Pak Erik, siapakah orang nomor satu di Indonesia ini menurut Bapak? Orang nomor satu. Jokowi. Pak Jokowi. Layak tidak Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu, layakkah dia membersihkan? Kalau bagi dia layak, kalau enggak ya enggak. Menurut dia sendiri. Ya, menurut Pak Erik, layakkah orang nomor satu di Indonesia masuk ke gorong-gorong, membersihkan sampah di gorong-gorong itu, layak tidak? Layak. Kenapa bisa layak? Pemimpin itu bukan cuma ongkang kaki di kursi. Pemimpinnya baik itu ialah turun ke masyarakat, berbau dengan masyarakat itu. Nah, sebenarnya masih banyak pekerjaannya yang lain kan, tidak harus masuk ke gorong-gorong kan? Benar kan? Iya dong, masa presiden masuk ke gorong-gorong. Tapi kenapa Pak Jokowi pernah melakukannya? Dia itu ingin membuktikan bahwa itu memang merakyat gitu. Nah, merendahkan dirinya, tidak pernah sombong atas kekuasaannya sebagai presiden, karena dia memiliki kasih. Demikian juga dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar datang menjadi manusia oleh karena apa? Oleh karena kasih. Kalau Tuhan memiliki kasih, anak batas. kenapa kalau dia datang ke dunia
Pertanyaan saya tadi bukan begitu anak Batak. Saya tadi nanyakan Yesus itu maha segalanya, artinya tiada tertandingi. Saya bukan menanyakan kasih dan kasihnya. Yang saya tanya, kalau nggak tertandingi, mengapa masih gantangan Yesus? Masih gantang ciptaannya dari pencipta sendiri. Artinya kalau gantangan Yesus artinya bukan maha segalanya, masih ada yang menandingi. Gitu. Tidak ada yang menandinginya, tetapi karena kasih yang ada di dalam Yesus itu, maka dia akan menjadi manusia. Sudah kuberikan tadi analogi kepada Pak Erik. Mungkin enggak presiden masuk ke gorong-gorong? Tidak mungkin kalau dari sudut pandang sosial kita. Harusnya yang masuk ke gorong-gorong itu petugas. Tetapi Itu karena dengarkan dulu Erik, dengarkan dulu Pak Erik. Tetapi karena Pak Jokowi memiliki kasih, dia mau merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Karena kasih itulah. Demikian juga dengan Yesus. Karena Allah itu kasih, dia datang menjadi manusia. Kenapa kita harus keberatan? Nah, itu Pak Erik, silakan. Bukan keberatan, ini beda antara masuk gorong-gorong dengan bentuk fisik ini beda. Saya ulangi lagi ya, saya tanyakan tadi ya, dengan stop ya, saya tanyakan tadi, apakah Yesus itu maha segalanya? Arti segalanya tiada yang menandingi, artinya kan segala bentuk sifat baik atau bentuk segala macam tiada tertandingi. Nah yang jadi pertanyaan saya, mengapa dari Yesus masih gantangan Yusuf? Artinya fisik ajanya sudah terkalahkan. Mengapa kok masih ganteng ciptaannya dari penciptanya? Apakah dia bisa menciptakan dia lebih ganteng dari segalanya? Oke, sekarang kegantengan. Pertanyaan saya itu nggak nyambung. Sebentar. Kau sekarang berbicara tentang kegantengan. Siapalah yang manusia yang paling ganteng yang kau tahu di dunia ini? Yusuf. Yusuf. Seperti apa kegantengan Yusuf? Saya punya dasar, Batak. Saya bacakan kan? Ini ya. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas Sekarang dari masalah tanah kegantengan kering. dulu, bro. Aduh. Iya, itu dulu. Ia tidak tampan. Ya. Ia tidak tampan. Ya. Ini Yesus loh. Dan semaraknya tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Sedangkan Yusuf ialah Kejadian 13 ayat 6. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaannya Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini ada ayat sendiri kok. Ayatnya. Sudah? Ya. Oke. Sekarang berbicara tentang fisik. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat oleh Allah. Manusia memandang rupa, sama seperti mula. Manusia memandang rupa. Tetapi Tuhan melihat hati. Di mana dalilnya? Sebentar saya bukakan dulu. 1 Samuel 16. Ini dia ya. Saya tunggu buat kamu. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan bandingkan fisik seseorang. Sudut pandang manusia, sudut pandang Tuhan itu berbeda dalam hal melihat atau menilai seseorang. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku tak menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Jadi Bah. jangan terlalu membangga-banggakan penampilan. Nih satu lagi. Oke. Ini satu lagi ya, sebentar ya. Bentar. Coba matikan dulu mic-nya biar jangan markorok-korok. Sekarang kubukakan kepada Bapak Amsal 31. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya adalah fisik yang kita miliki ini tidak terlalu penting untuk dibangga-banggakan. Karena semua itu kesia-siaan, apalagi soal tentang kegantengan dan ketampanan. Nah, sekarang kau mau membandingkan ketampanan Yesus dengan Yusuf. Kita melihat dulu di dalam Matius 17. Biar kau lihat dulu apakah ada yang lebih ganteng dari Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Adakah yang lebih ganteng? Adakah yang lebih elegan dari Yesus? Sesuai dengan dalil ini ya, sekali lagi aku bacakan Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tidak ada yang setara dengan Yesus dalam hal apapun. Oke, Kalau Bapak sudah. tadi mengatakan bahwa Sudah. oh Yusuf itu lebih tampan, itu hanya karena Bapak melihat dari sudut pandang duniawi. Oke. Tetapi apa yang dilihat manusia bukanlah yang dilihat Tuhan. Itu Erik, silakan. Pertama, saya nggak membicarakan keimanan kebaikan. Saya membicarakan tadi ya yang saya tanyakan tadi apa semua segalanya. Satu. Yang kedua, sejak kapan orang mengatakan matahari itu ganteng? Apa orang yang mengatakan matahari itu ganteng? Yang jadi masalahnya kalau dari Yesus masih gedang Yusuf, artinya terbantahlah sudah Yesus itu bukan maha segalanya. Dari fisiknya sudah kalah. Saya nggak bicarakan masalah keimanan seorang, itu urusan pribadi. Yang saya bicarakan tadi ya apakah dia maha segalanya. So saya bacakan lagi ya. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Saya ulang lagi ya. Ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya tidak sehingga kita menginginkannya. Artinya kalau masih katakan Yesus, dia itu terbantahlah sudah, dia nggak maha segalanya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak memberikan keimanan. Gini Erik. Sekarang aku akan mencoba mengajarimu Yesaya 53. Berarti kau tidak mengerti arti dari iman. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Artinya seperti apapun penampilan Tuhan Yesus, tidak akan ada perempuan yang jatuh cinta sama dia dalam hal duniawi. Itu maksudnya Pak Erik. Bukan seperti yang kau imani itu. Kau memuji-muji seseorang yang kau anggap ganteng padahal dia bertaring. Kau memuji-muji seseorang itu wangi ganteng padahal matanya merah. Di pundaknya ada daging tumbuh. Artinya apa yang kau puji-puji penuh dengan kebohongan.
Tetapi di dalam iman Kristen tidak ada kebohongan. Yesus apa adanya datang ke dunia sebagai manusia, merendahkan dirinya sebagai manusia, dan seperti apapun penampilannya tidak membuat satu orang perempuan pun di muka bumi ini memiliki hawa nafsu duniawi kepada Yesus. Itu maksudnya Erik di dalam Yesaya 53 ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Semoga Pak Erik paham. Itu Pak Erik. Udah. Begini ya. Kayaknya Pak Erik, berikut aja pertanyaan berikut aja. Kalau bola ini tadi anak Batak mengatakan kan, kamu yang nggak gantengnya gini ya. Saya nggak membicarakan dengar dulu Pak Erik. Pak Erik dengar dulu. Pak Erik ada pertanyaan yang lain? Enggak, ini belum kelar ini belum kelar. Sudah ku jawab Pak Erik. Apa tidak ada lagi pertanyaan lain? Tadi dulu. Sabar dulu. Tadi anak Batak. Kok itu aja yang dibahas? Sudah ku jawab. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau tidak ada, aku ganti dengan yang lain. Simple di sini, Erik. Paham ya? Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Kalau tidak, ku naikkan yang lain. Karena di bawah antri. Masa itu aja yang mau dijawab? Kan sudah ku jawab, bro. Itu hakmu untuk bertanya, kewajibanku untuk menjawab. Paham ya? Semoga kawan-kawan paham. Oh, si Juma, kau live biar ku undang. Juma, kau live biar ku undang. Kita PK supaya berbagi waktu. Semangat pagi anak-anak. Saya live dong. Pastinya ya, dong. Ya, kau live sekarang biar ku undang ya, atau kau undang aku ya. Kenapa rupanya? Supaya kita berbagi waktu, supaya PK ada waktu pemisah. Enggak. Kamu banyak bicara, saya hanya bertanya aja sederhana. Kamu yang menjelaskan. Takut. Bilang aja takut. Sekarang kau live biar ku undang. Jangan takut. Kau live biar ku undang, kita berbagi waktu. Jangan takut. Kalau cuma menang congornya, ya buat apa? Silahkan kau live, ku undang kau, kita PK, berbagi waktu. Atau kau live, kau undang aku. Karena di sini tidak diterima congor. Paham ya Juma ya? Mohon maaf Juma. Ya, sampah tidak diterima di sini. Silakan kau live, kau undang aku. Biar kita PK, biar kita bisa berbagi waktu. Oke, berikutnya ada si Pri. Karena kalau tidak berbagi waktu, kau menang congor. Yang kau bahas selangkangan, sperma, dan lain-lain. Silakan kau live, kau undang aku. Atau kau live, ku undang kau. Itu. Silakan Pridom. Salam. Salam Pridom, silakan. Ya Le, itu yang tadi orang bilang yang tadi barusan diturunin tuh beratnya ya. 79 gram. Beratnya 79 gram, tingginya 170 km per jam. Bayangkan Le, untuk mencapai di mukanya atau mulutnya perlu waktu 3 jam. 170 km. Yang begitu kok diikutin ya. Aduh. Le, tadi aku mampir di di roomnya Bang Rudi. Ya. Itu ada Cecep bertanya. Dia bilang iblis mati. Terus terus iblis bertuhan. Astaga. Kalau iblis bertuhan, pertanyaannya Tuhannya siapa? Kan begitu, Le. Ya. Berarti benar, Le. Berarti kalau iblis mati di dalam Kristen itu kan yang mencabut nyawa manusia, yang buat sakit manusia tuh iblis. Ya.
Kalau RT 6 berarti kan Tuhan tuh, Le. Hanya aku bilang, banyak orang yang menyembah Tuhan, nggak dikenalnya Tuhan yang dia sembah. Iya. Padahal udah jelas-jelas berdasarkan dalil kalau sesembahannya itu berasal dari dalam goa, tapi masih mau aja menyembahnya. Aku pun kadang bingung. Tapi kawan-kawan, puji Tuhan ya, ada 2 orang yang menghubungi saya. Nantilah saya kalau dia bersedia kita upload videonya. Dia menanyakan tentang hal itu. Dia nggak pindah agama ya, tapi dia memang benar-benar berniat untuk menanyakan apa yang kusampaikan itu. Dan aku sudah beritahukan kepadanya bahwa malaikat yang di dalam goa itu adalah malaikat berdosa. Iblis itu yang di dalam goa itu kok dipercaya sebagai malaikat? Kan di situ anehnya. Di situ anehnya. Coba sekarang nih. Ya, coba sekarang. Kalau ada orang yang pergi bertapa ke dalam goa, pulang dari dalam goa, apakah mungkin ini kita percaya membawa firman Tuhan? Nah, mereka akan berkata, oh ini sesuatu yang musyrik. Ini sesuatu yang musyrik. Nah, kenapa yang sono kau percaya? Kalau sekarang kau katakan itu musyrik, apa? Nah, kira-kira seperti itu. Silakan Pridom. Ya, benar, Le. Jangan ibaratnya apa yang ada di dalam. Orang kan mau pintar, mau sukses. Islam aja. Padahal dia non muslim kan gitu. Memilih hukum dicambuk kan gitu. Ya karena pilihan dia ya dia lakukan timbang dihukum. Lain. Oh. Artinya ya dulu juga di Sulawesi Utara kita buatkan perda ya. Perda dilarang minuman keras gitu. Aman itu semua. Pakar gitu kan, cuman saya coba menjelaskan sepemahaman saya gitu. Nah, Yesus mengajarkan Tritunggal, kami pahami saat dia mengatakan barang siapa percaya kepada anak, dia juga percaya kepada Bapa, dan anak adalah dia, Bapa pun bisa dikatakan dia. Karena apa? Saat dengar gantian ya. Saat begini, saat dia sebagai anak karena dia menjadi manusia, iya, tetapi kenapa dia menjadi Bapa? Dia berkuasa atas segalanya. Kenapa saya bilang berkuasa atas segalanya? Dia juga mampu mengalahkan maut. Makanya kami percaya Yesus mati kemudian bangkit. Nah, itulah keselamatan. Tolong belikan saya bodrek 1 karton. Kayak gitu aja pusing gimana? Ya pusing Gimana lah. kalau Anda bisa grip Anda kolega? jelasin apa ini gimana? Ada orang nih dia nih belum punya agama, dia mau masuk Kristen ini. Bang, tolong dong jelaskan ke saya tentang Tuhan dan iman Kristen. Terus abang jelasin kayak gini, dia ateis selamanya langsung. Sumpah, langsung ateis dia. Belum apa-apa dia bilang udah oleng. Saya gimana kalau saya di dalam, ya di luar aja saya udah oleng, apalagi di dalam. Wah, mabuk saya. Nah, cobalah jelaskanlah. Ini kan saya sedang memberi penjelasan kepada yang sudah pensiun, berarti kelasnya tuh di atas senior. Nah, tapi kalau saya berbicara kepada orang yang baru masuk Kristen, saya cukup bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia sudah pasti tuh. Oh, percaya dia. Berarti kalau saya masuk misalnya agama lain ini, saya nggak percaya sama dia. Oh, udah. Saya pasti nggak akan diselamatkan. Pasti dia berpikir gitu, Bang. Iya, Nah, itu tapi kalau orang yang datang ke Anda yang udah itu senior, SD-nya nggak lulus. Itu masalahnya. Kalau orang yang datang ke Anda SD-nya nggak lulus, ya begitu pasti. Nah, ini yang datang ke Anda ini dia ini sarjana S1. Gimana Anda jelasin ke dia? Oh, kalau gitu saya mending gulung tikar pergi aja. Bang Ardi dia udah nyerah. Lanjut Bang Ardi. Bang Ardi dia udah nyerah. Dia udah nyerah. Enggak sampai Dia udah nyerah. S1 sekolahnya. Oke. Bang, aku tanya simpel boleh nggak, Bang?
Boleh. Oke, kalau di tempat kami itu kan Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta. Kalau di tempat Abang yang pencipta alam semesta itu siapa? Iya, sama Allah. Oh, bukan Yesus. Yesus itu juga Allah. Oh, berarti Yesus pencipta alam semesta. Yesus itu memang Allah. Iya. Iya, berarti yang pencipta alam semesta siapa? Allah atau Yesus atau Roh Kudus, yang mana? Roh Kudus itu adalah roh yang baik yang ada di Saya nggak tanya setiap itu. diri. Pertanyaan saya, siapa ya Nah, di saya antara kan tiga cuma itu? menjelaskan Roh Kudusnya doang dulu, kemudian saya jelaskan Allahnya, Nggak kemudian perlu. saya jelaskan Yesusnya. Nggak perlu. Oke. Pertanyaan saya simple. Di antara tiga tadi, yang mana yang pencipta alam semesta? Di antara tiga. Ya, di antara tiga tadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di antara tiga itu tadi, yang pencipta alam semesta yang mana? Nggak usah dijelaskan, gini, cukup dijawab Anda- aja. Anda Ardi bertanya, dalam Tritunggal Saya manakah nggak yang tanya menciptakan itu. alam semesta, begitu ya? Yang tanya, iya, yang pencipta alam semesta di antara tiga tadi, yang mana? Ya, tiga-tiganya, Bang. Oh, berarti tiga-tiganya Tiga-tiganya. pencipta alam semesta. Iya, karena tiga di dalam satu kan? Loh, Kalau Lah, satu iya. di antara tiga itu pisah, berarti dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Contohnya gini, kalau roh abang itu pisah dari tubuh abang itu cuma mimpi. Memang nggak, abang dengerin. hidup. Dengerin, pertanyaan saya, yang menciptakan alam semesta itu berarti ada tiga Tuhan, betul? Bukan tiga Tuhan. Loh, lah, Satu di sekarang dalam saya tanya, tiga, Bang. Allah Bapa pencipta, Allah Bapa itu Tuhan pencipta alam semesta bukan? Kenapa kami menyebutnya Bapak? Karena Saya tanya kami dulu, sudah dianggap kalau anak. ada orang tanya, dijawab dulu, Bang. Allah Bapa itu apakah Tuhan pencipta alam semesta atau bukan? A iya, B bukan. Betul. Ah, oke. Sekarang saya Allah tanya memang lagi. alam pencipta. Ya, stop. Sabar. Sekarang saya tanya lagi. Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta atau bukan? Betul. Nah, oke. Berarti Karena ada dua Yesus ya. dan Allah itu pribadi yang satu. Iya, dengerin dulu. Yang enggak sekarang. Roh Kudus itu pencipta alam. Betul. Nah, berarti ada tiga pencipta alam semesta kan, betul? Tidak. Loh, Tidak, bukan tiga. Tapi Loh. tiga di dalam satu. tiga di dalam satu. Berarti Iya, kan Tritunggal artinya Roh tiga Kudus di dalam itu- satu. Berarti Roh Kudus itu juga Yesus itu juga Allah itu juga Roh Kudus Iya. gitu. Iya. Oh, gitu berarti. Sekarang gini, Bang, berarti saya mau Yesus nggak paparkan sedikit untuk Abang. Sabar. Ada Bang Zuma. Gurunda, Assalamualaikum. Nah, ini Bang Juma. Oke, bagus Waalaikumsalam kalau ada Bang Juma. Saya mau Lanjut, dapat Indah, lanjut. pencerahan banyak ini. Lanjut. Di sini udah hampir Jumatan soalnya. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam Gurunda. Ah, Gurunda Bang kalau mau masuk Ardiansyah. aja Gurunda. Bang Saya Ardiansyah. 10 menit boleh. Ya. Boleh, Silakan Gurunda, Bang boleh. Zuma. Siap Gurunda. Saya mau bertanya ke Dinda Ardiansa dulu. Boleh ya? Kok ke saya? Siap Gurunda, siap. Oke. Boleh sebutkan nama-nama Tuhan, nama-nama gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani? Elohim. Lalu Paten ini. Elohim Sudah berbicara. Elohim, Eloah, El, Allah, apa lagi? Adonai. Bluetooth connected. Terus Udah itu Gurunda. El Shaddai, El Shaddai, ya, El-Olam. bener. El-Olam, El-Eloi, ya, dan bener. seterusnya. Nah, ketika nama-nama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut apa? Theos. Theos dalam tradisi Yunani itu dewa atau Tuhan? Dewa. Dewa. Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya dewa, harusnya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan siapa? Dewa. Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi apa? Manusia. Daging. dengan Paulus. Dewa itu menjadi apa? Dewa itu menjadi, firman itu telah menjadi manusia. Dewa ini bernama siapa? Yesus. Yang disembah oleh Kristen Tuhan atau dewa? Dewa.
Oh, pandangan kalian Nah. seperti itu ya? Selesai ya. Selesai ya. Belum. Jangan dulu tinggal lah saya nih Bang Zuma. Bang Zuma saya Saya lihat mau di TikTok itu Jumatan. Anda punya pemaparan. Dewa itu siapa? Iya, silakan. Dewa silakan. Yesus. Silakan. Yang intinya adalah sumber agama Kristen itu adalah Katolik, para penyembah dewa-dewa. Itu dulu. Semua aspek di dalam kehidupan orang Yahudi yang mereka sebut Sebaot, Shalom, Sama atau Jire atau Ehye, Aser Ehye, itu ketika masuk ke dalam pengajaran paganisme seketika menjadi dewa. Tuhannya orang Yahudi hilang, digantikan oleh dewa. Nah, kalau dewa itu bahasa Yunaninya theos. Kalau Tuhan itu akontas. Kan jelas perbedaannya. Sedangkan di dalam bahasa kitab yang Anda pakai itu menggunakan kata theos. Berarti yang mau dijual di sini adalah dewa. Pada mulanya adalah firman, logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Dan logos ini adalah theos. Artinya logos ini adalah dewa. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, Theos ini menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini apa? Dewa. Dewa apa? Dewa Yesus. Dewa Yesus identik dengan Zeus. Jadi yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah dewa yang bernama Yesus. Kok bisa kayak gitu? Ya emang, karena tidak ada identitas Tuhannya orang Yahudi yang pindah ke dalam kitab Yunani milik orang Kristen. Jadi yang menjadi manusia itu adalah dewa. Makanya yang disembah oleh Kristen itu dewa. Untuk menghilangkan identitas dewa yang disembah Kristen, maka muncullah kata Allah. Kembali kepada Tuhannya Yahudi, yaitu Allah. Nah, jadi dewa yang kalian sembah bernama Yesus itu, sampai mati pun kalian tidak akan pernah bisa mendudukkan sebagai Tuhan. Bagi orang Yahudi, lebih-lebih bagi orang Islam. Tapi kalau bagi orang Roma Yunani, yes, itu adalah dewa buat kalian, saudara. Makanya ada muncul istilah Lucifer. Karena pandangan orang Yahudi terhadap Roma, penjajah pada saat itu, mereka adalah bidat, Abu Dasara, penyembah setan. Mereka adalah Kunarion, mereka adalah umat guguk. Oleh karena itulah kemudian Kristen ini berasal dari mana? Dari ajaran perkawinan antara Yudaism dan Yunani. Lahirlah Katolik. Katolik ini penyembah dewa-dewa. Makanya ada istilah apa? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Atau Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh. Makanya ada 3. Jadi Trimurti, Trinitas itu adalah satu paduan yang hanya ganti kulit. Tapi intinya sama. Begitu Bung. Begitu saudara. Supaya dipahami Kristen Indonesia, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Theos menjadi manusia. Dewa menjadi manusia. Siapa nama manusianya? Yesus. Yesus adalah yang kalian sembah, yang adalah dewa bagi bangsa Romawi. Demikian. Mari kita bertepuk tangan atas kelahiran Dewa Yesus prok. Tunjuk satu kata akontas di dalam kitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Sampai bulu alis Anda habis, gugur satu persatu, Anda tidak akan temukan itu. Tak ada kata Tuhan di dalam bahasa Yunani itu, tidak ada. Adanya dewa. Theos. Kenapa? Karena Roma itu penyembah dewa-dewa. Orang Romawi, Bung, orang Yunani tidak menyembah satu dewa, enggak. Menyembah banyak dewa. Gitu. Bang Zuma, kalau Ya, silakan. Yesus itu dewa, Paulus siapa? Paulus itu adalah malaikat. Oh, malaikat apa dia? Iya, malaikat dewa yang nusul ke bumi. Termasuk pastor dan pendeta itu malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat si dewa ini, si Lucifer ini. Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang nusul ke bumi untuk mengajak, menggiring jemaat untuk menyembah kepada dewa tadi, Lucifer. Iya. Terus Gitu. dalam keyakinan penyembah dewa-dewa, mereka meyakini ada manusia pertama yang namanya Adam nggak? Ada. Ada. Hercules juga mempelajari itu. Orang Hindu, Buddha juga tahu itu, paham, mengerti. Berarti Adam kedua ini Paulus ya? Tak punya Adam bapak, tak punya ibu. Ya, saya kira begitu. Silakan saudara Kristen, kalau ada sanggahan, waktu saya masih ada sedikit. Silakan.
Maaf ya teman-teman. Saudara Lanjut, Jun. Guruna. Lanjut Guruna. Ayo Bang Jun. Silakan Bang Jun ditanggapi. Lanjut, Guru Ndak Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndak Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bang. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan. Silakan Jun. Jun. Woi. Ya udah belum dibuka. tegar tadi katanya. Halo. Udah. Ayo, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas pemaparannya ya. Iya, sama-sama. Ya, Bang. menyatakan bahwa Yesus itu adalah dewa yang pertama, dan yang terakhir saya mendengar Bang Zuma tadi sempat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Lucifer, bukan begitu Bang? Jelas? Sesuai pengakuan Wahyu 22 nomor 16. Iya, bahwa Yesus itu Lucifer. Iya, bintang timur. Oh, oke. Jadi menurut Bang Zuma seperti itu ya. Iya. Lalu bagaimana cara nanti bumi oke, bukan bumi ya, bumi terlalu besar lah saya bilang. Lalu bagaimana nanti orang-orang di bumi bisa diselamatkan? Orang-orang di bumi bisa diselamatkan kalau di dalam Al-Quran dikatakan bertaubat dari segala kesalahan, dari segala dosa. Kalau dalam pengajaran Yesus pun bertaubat. Coba Anda baca Matius 6 nomor 9 dan Jadi seterusnya. kalau Lucifer tidak mungkinlah dia mengajarkan orang bertobat, Bang. Oh ya, sorry. Coba dipikir. Sorry saudara. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan. Ya, jadi dia mengajarkan Injil Kerajaan Allah selama 3 tahun. Dalam rangkaian submateri pengajaran selama 3 tahun, kurikulumnya tak ada satupun yang bersentuhan dengan agama Trinitas, agama penyembahan kepada dirinya, agama penyembahan pengorbanan darah manusia, agama menjadikan Paulus menjadi rasul. Tak ada sedikit pun, tercium pun tak ada. Apalagi satnya, nggak ada pengajaran itu. Tapi setelah dia terangkat ke langit, muncul Yesus palsu. Ingat, Matius 24 nomor 24, Yesus mengindikasikan jelas. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mujizat, sehingga sebisa mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu satu. Ya, itu Kedua, kan kata-kata dia, Bang. Setelah Yesus, itu kan kata-kata Yesus menyatakan bahwa setelah nabi, setelah dia akan ada nabi-nabi palsu. bukan hanya nabi palsu, Yesus palsu juga akan muncul. Iya, nabi palsu, Yesus palsu, ya kan? Ya, Setelah nabi yang ini tadi kan, setelah nabi yang kita bicarakan, yaitu Yesus sendiri gitu kan. Jadi abang ini persepsinya menjelaskannya gimana? Yesus ini adalah Lucifer atau Yesus ini adalah nabi atau gimana Bang? Saya jadi agak bimbang ini memahami. Baik, saudaraku, boleh enggak kita sama-sama jujur? Selama 3 tahun penginjilan Yesus, pernah enggak dia mengaku bintang timur? Tidak. Tidak pernah. Setelah dia terangkat ke langit, ada enggak makhluk datang ngaku-ngaku bintang timur dan mengaku Yesus? Mengaku Yesus bintang timur. Iya, ada enggak? Kalau sebelum dia datang memang ada orang yang melihat rasi bintang dari timur, tapi bukan mengatakan bahwa itu bintang itu adalah Yesus, bukan. Tetapi tanda bintang itu ada, menyatakan bahwa akan ada datang sosok mulia, begitu Bang. Bukan berarti bintang yang dilihat itu adalah bintang yang mulia, bukan. Tapi bintang itu pertanda akan adanya kemuliaan, begitu Bang. Oke, baik saudaraku. Jadi di sini ada 2 mata rantai. Pokok pikiran. Jadi kalau misalnya Yesus itu Lucifer, didengarkan dulu Pak Jun, didengarkan dah. Oke. Jadi di sini ada 2 mata rantai, 2 pokok ajaran yang berbeda serta guru dan murid yang berbeda. Ada 2 kelas. Kelas pertama, kelasnya Yesus anak Maria, mendudukkan Elohim sebagai satu-satunya Tuhan dan mendudukkan dirinya cukup diterima sebagai rasul aja sudah senang. Oke. Pengajarannya adalah Taurat, isinya adalah Injil Kerajaan Allah, dan keinginan Yesus agar Bani Israel percaya dirinya adalah rasul, utusan Tuhan. Itu kelasnya Yesus. Kelas yang kedua, ada juga oknum bernama Yesus. Di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku sebagai bintang timur.
Bahkan diajarkan dia setara dengan Tuhan. 1 Timotius 2 nomor 5. Elohim Esa, Yesus yang bintang timur ini juga Esa. Bahkan Yesus yang bintang timur ini mengaku Alfa dan Omega, yang awal dan akhir katanya. Akulah permulaan, akulah penghabisan, yang terakhir. Artinya dia ingin menyamai Tuhan. Sedangkan berbicara mengenai bintang timur di dalam kitabnya orang Yahudi, itu adalah iblis yang ingin menyamai Tuhan. Ingin menyamai Tuhan artinya ingin mendudukkan dirinya sebagai sembahan selain daripada Tuhan. Dan yang terjadi kemudian adalah kelas yang kedua, kelasnya Kristen. Kelas yang pertama kelasnya Yahudi. Makanya Yahudi beda kelas, Kristen beda kelas. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang nuzul menjadi manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di mana itu terjadi? Tertulis di dalam Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Elohim Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Tapi rangkaian ini kemudian terbukti bahwa mereka membuat makar. Allah membuka makar itu. Bahwa sesungguhnya bukan Elohim yang menjadi manusia, tetapi dewa. Theos yang menjadi manusia. Tadi pendekatannya tadi kita sudah buka. Nah, sekarang begini. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai bintang timur, lalu siapa yang datang di Pulau Patmos mengaku bintang timur ini? Sedangkan di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah sebab akan datang penyesat, membawa-bawa namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Baca Wahyu 22, akulah Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Jadi yang dimaksud malaikat di sini adalah nabi-nabinya. Paulus, Lukas, Markus, Matius, pendeta-pendeta, pastor-pastor, itu adalah malaikat-malaikatnya untuk memberikan kesaksian semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini makhluk apa ini yang ngaku-ngaku ini? Makhluk apa ini yang kelak akan jadi sembahan Kristen nantinya? Begitu makhluk ini datang kemudian mengatakan dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Yesus bintang gemilang. Muncul tiba-tiba agama Kristen dengan konsep yang berbeda, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Coba Anda sadari itu. Nah sekarang kalau saudara sudah menyadari Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai bintang timur, pertanyaan saya, makhluk apa yang datang ngaku-ngaku Yesus mengatakan dirinya sebagai bintang timur? Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Coba Anda baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14. Di situ jelas dikatakan bintang timur itu adalah iblis. Silakan. Makhluk apa yang datang mengaku bintang timur? Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus? Di dalam Yohanes 16 mengatakan bahwa ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Nah, pernah nggak Yesus mengucapkan, akulah bintang timur? Nggak pernah. Lalu siapa makhluk ini yang mengaku-ngaku Yesus sebagai bintang timur? Ini pertanyaan besar yang sesungguhnya jawabannya Anda pun sudah tahu. Dia adalah bintang timur, sang Lucifer, iblis kegelapan. Demikian. John, mundur selangkah bung, mundur selangkah, mundur 2 langkah, mundur 3 langkah, ambil kursi duduk, renungkan. Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini salah? Selama ini saya menyembah orang bernama Yesus. Adakah Yesus pernah memerintahkan? Tak ada. Selama ini saya ibadah hari Minggu. Adakah perintah ibadah hari Minggu? Tak ada. Selama ini saya makan babi. Adakah nabi-nabi mengajarkan makan babi? Tak ada. Selama ini saya menjadikan dosa-dosa saya ditebus di atas tiang salib dengan darah manusia. Adakah Tuhan menghendaki hal demikian? Tak ada. Selama ini saya tidak bersunat, sementara para nabi bersunat. Adakah hal ini dicontohkan oleh para nabi? Tak ada. Renungkan itu. Kok ajaran saya berbeda dengan ajaran Yesus? Katanya saya pengikut Yesus, tapi kok beda?
Kok justru nyembah kepada Yesus? Bukankah Yesus ketika datang penginjilan mengajarkan jangankan kepada manusia, kepada iblis pun Yesus memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kok tiba-tiba kami orang Kristen justru menyembah kepada Yesus? Ini ada apa? Gitu. Renungkan. Mundur 2 langkah, 3 langkah, ambil kursi, renungkan, duduk, mikir. Iya, silakan. Yang Bang. Halo. Apa saya Ya, didengar? suara saya masih ada, Bang. Oke. Iya, dengar. Iya, mohon maaf. Ini dari tadi abang seolah-olah, mohon maaf bang ya, mohon maaf banget. Tapi nanti tolong dijelaskan ulang ke saya biar saya semakin paham dan semakin mengerti. Nah, nanti tolong dijelaskan. Abang ini seolah-olah mengatakan bahwasannya yang disebut Yesus itu adalah sosok yang salah untuk datang ke dunia gitu bang ya. Dan setahu saya Yesus itu setahu saya Yesus itu datang di abad pertama bang, dan Nabi Muhammad itu datang abad ke-6 kalau nggak salah saya kan, karena saya belum terlalu berpengetahuan bang. Nah kalau memang salah, kenapa Yesus ini oknum yang salah untuk datang ke dunia sesuai pernyataan-pernyataan abang tadi kan? Kalau emang dia salah, lalu kenapa sebelum kelahirannya sudah ada tercatat, bahkan setelah kelahirannya kisah hidupnya hanya sebanyak dari umur 12 ke 29 tahun itu dia tidak dijelaskan dalam Alkitab bang. Selebihnya itu dia dijelaskan sampai dia naik ke surga. Nah kalau memang menurut abang ya, jadi ada 2 ya. Yang pertama, salahkah? Yang kedua, kalau memang dia ini adalah sosok yang disebut dengan Lucifer, ya bang ya, masa Lucifer boleh naik ke surga bang? Iya kan? Di hari ketiga setelah dia kematiannya lalu dia bangkit kan? Kalau menurut abang tidak terima kematiannya, oke, kita limpaskan kematiannya, tetapi kita fokus pada kebangkitannya. Dia hidup di dunia, kemudian dia naik ke surga, iya kan? Tidak pakai kematian dan kebangkitan, kemudian dia naik ke surga bang. Lah kok Lucifer kok naik ke surga bang? Betul kan dah apa abang cakap nih? Oke bang, sekian bang. Oke, baik. Sebenarnya kalian itu tertipu oleh lembaga kitab kalian. Tidak ada itu Yesus naik ke surga. Yang ada Yesus naik ke langit, bukan ke surga. Ke langit, uranon dalam bahasa aslinya. Gak ada itu katakan paradeso, gak ada. Tapi uranon, yaitu terangkat ke langit. Karena orang Kristen ini identik dengan hal-hal yang enak-enak, maka kesempatan bagi malaikat-malaikat Lucifer untuk menyesatkan kalian. Yang tadinya langit dirubah menjadi surga. Coba Anda lihat original teks kitab saudara. Tak ada kata surga satupun. Yang ada hanya kata langit. Langit dan surga itu berbeda. Saya naik ke langit dengan naik ke surga itu muatannya bedanya apa? Muatannya itu sangat berbeda. Nah kita lihat, kalau Anda berkata adakah betul kemudian Tuhan itu, iblis itu pernah naik ke langit? Coba Anda baca Yesaya 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim, dan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini iblis. Dan kalau Anda membaca kitab kitab Ayub, Anda akan menemukan bagaimana iblis datang menghadap kepada Elohim untuk kemudian datang ke bumi untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkan itu. Jadi iblis itu bisa naik ke langit, bisa naik ke langit, bukan ke surga, jangan ke surga, bahasa aslinya dia ke langit. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus naik ke langit, betul, Yesus yang asli naik ke langit memang. Al-Quran juga mengatakan ada manusia bernama Nabi Isa yang naik ke langit, betul. Yang jadi permasalahan ini, Yesus dalam Lukas 10 nomor 18 mengatakan, aku melihat Lucifer, iblis, jatuh dari langit seperti cahaya. Jatuh kemana? Jatuh ke bumi seperti cahaya. Nah, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu berupa cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini Yesus lain. Yesus yang berbeda dengan Yesus yang mengajar kepada Injil.
kerajaan langit. Saya ingin bertanya dari saudara kepada saudara. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Kata Yesus. Nah, menurut saudara, apakah pengakuan Yesus ini terbukti bahwa setelah Yesus terangkat ke langit, akan muncul penyesat dengan memakai nama Yesus? Apakah Anda percaya? Silakan. Oke, kalau gitu kesimpulannya berarti Abang Juma cukup baik sama saya ya. Tapi bukan berarti Abang Juma ini mau saya pindah agama, bukan. Tapi Bukan, saya hanya sekedar Kristen, tapi silakan. tapi saya harus mencari Yesus yang sebenarnya, begitu ya Bang ya. Karena menurut Betul. versi Abang di Alkitab saya ini ada beberapa Yesus. Yes. Ya memang satu oknum tapi mirip, begitu ya Bang. Benar sekali. Tapi bukan Yesus yang di dalam kitab Barnabas kan Bang? Kalau Barnabas itu bercerita tentang Yesus, itu betul. Karena justru Barnabas ini yang kemudian memanggil Paulus ke Antioquia untuk mengajar. Gitu, Bung. Nah, sekarang permasalahannya gini, sederhana aja, sederhana. Di dalam Lukas 21 nomor 8, betulkah Yesus palsu? Itu dulu. Betul. Bang. Betul sekali, betul sekali. Nah, sekarang Tapi tidak hanya Yesus palsu Bang, tapi nabi palsu Bang. Ya, itu dia. Bagaimana Yesus itu dengan nabi palsu? Nabi palsunya itu datang setelah mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Coba Anda lihat di Galatia 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi Injil yang aku terima, aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Sekarang pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Bukankah Yesus tidak pernah bertemu Paulus? Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti mereka yang menerima firman dari Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 8. Sedangkan Paulus di Galatia 1 mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, Yesus asli apa pernah menyampaikan firman kepada Paulus? Tidak pernah. Berarti yang menyampaikan 13 buku kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, dan nabinya adalah Paulus itu sendiri. Nah, Bang, Makanya tolong dijelaskan dulu Bang, kalau mohon maaf ya, saya memang tidak bisa buka data Bang. Silakan. Bukan karena Yang tidak mana? bisa, tapi saya tidak paham buka data. Yang mana yang Tolong harus saya Abang jelaskan? Iya, oke. Dengar dulu Bang. Yang saya minta dijelaskan buka data yang menyatakan bahwa Yesus yang asli, boleh menggunakan bahasa apa namun nanti terjemahkan. Yesus yang asli yang menyatakan diri tidak pernah datang kepada si Paulus gitu Bang. Ya memang nggak pernah. Yesus tidak pernah datang kepada Paulus. Di mana dalilnya? Kemana saya harus pergi mencari dalil untuk membuktikan bahwa Yesus pernah ke Paulus? Enggak pernah. Bahkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di Matius 24 dikatakan begini, di data nomor 23, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan mengadakan mujizat-mujizat, sehingga jika mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai oleh cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat. Kata Yesus, kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus berkata
di gurun menuju Damsyik ada Yesus, di dalam bilik penjara ada Yesus. Sehingga dia menuliskan 13 buku yang diterima karena menurut pengakuannya dia bertemu dengan Yesus. Sekarang permasalahannya adalah 13 buku yang dimiliki oleh Paulus ini, yang diimani oleh orang Kristen, apakah menjadi kitab suci bagi orang Yahudi? Atau itu hanya sebuah buku-buku yang haram hukumnya masuk ke dalam Yerusalem, haram hukumnya masuk ke bait suci mereka? Nah, itu dia masalahnya. Yesus mana yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus? Apakah Yesus asli? Kalau Yesus asli kapan? Tapi kalau Yesus palsu yang mengajarkan kepada Paulus 13 kitab, itu betul. Jelas itu. Jelas itu. Nah, sekarang Ngeri, Anda Bang. renungkan. Serius, ngeri. Karena apa? Iya, iya, Karena saat emang. lahir dengar. Oke, mungkin menurut abang saya sudah goyah ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang Kalau saya menggunakan goyah akal pun pasti goyah. Kan saya memang cari kebenaran. Benar. Saya benar, cari benar. kebenaran, Bang. Benar. Ya, tapi di sini kan saya tadi pertanyaan keinginan saya kan minta data, Bang, bukan kesimpulan pribadi atau opini abang, ya kan? Saya Yeah. minta data yang menyatakan bahwa Yesus tidak pernah ketemu sama Paulus gitu. Abang dapat data dari mana gitu? Bahkan saya bilang tadi data internasional juga boleh ya, tapi yang penting dijelaskan ke bahasa Indonesia gitu. Jadi Tapi gini, abang dari Ya. tadi itu abang menjelaskannya bahwasanya abang punya pendapat pribadi bahwa karena ini maka menghasilkan ini begitu. Tapi itu bukan Bang ya. Saya maunya abang tuh ini loh datanya, ini loh bukan kata saya ini gitu. Iya, sekarang begini. Kalau untuk mendeteksi itu, kita lihat pengakuan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9 atau nomor 8, nomor 7, nomor 6, mulai dari nomor 6. Siapakah engkau Tuhan? Itu dulu. Dari mana Paulus tahu kalau ini adalah Tuhan? Padahal Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa didengar. Siapakah engkau Tuhan? Lantas suara itu mengatakan, akulah Yesus yang... Di mana pernah Yesus bertemu dengan Paulus? Lalu Paulus menganiaya Yesus. Ada? Enggak akan pernah Anda temukan. Berarti ini adalah rekayasa makhluk yang bernama Yesus tadi. Ya, saya kira begitu ya. 2 menit lagi saya mau ke masjid. Atau Anda yang mampu menunjukkan datanya Yesus pernah bertemu dengan Paulus, silakan. Kalau ada orang Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan Paulus pernah bertemu dengan Yesus, maka saya akan berhenti menjadi apologet. Berhenti, channel Sulkip 15 akan saya tutup untuk selama-lamanya. Kalau ada, ingat, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, itu nanti ditulis tahun 50 ke atas. Lukas ditulis nanti di tahun 80 ke atas. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kapan dia bertemu? Tidak ada. Nggak pernah dia bertemu. Yesus hanya 33 tahun di bumi, sedangkan Paulus mulai menceritakan ceritanya itu di tahun 52 mulai dia menulis. Jaraknya berapa tahun? 20 tahun lamanya. Di mana dia pernah bertemu? Itu Tidak umur pernah. Paulus itu di umur berapa, Bang? Pada saat dia menulis itu, Bang? Sekitar 55 tahun. Karena dia lebih tua 3 Berarti tahun. bertemu dong, Bang, kalau gitu, Bang. Logikanya. Kan Abang tadi Nah. bilang selisihnya cuma 20 Oke. apa tahun kan. Sementara di saat Paulus menulis berarti bertemu, karena saat Paulus menulis artinya dia menceritakan kejadian yang sebelumnya gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika diceritakan oleh Lukas, itu diceritakan di tahun 80-an. Paulus menuju ke Damsyik. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan suara, akulah Yesus. Ini kapan terjadinya sementara Yesus tidak pernah menceritakan itu? Yang punya hak paten untuk menceritakan itu adalah Yesus. Aku bertemu dengan Paulus di padang menuju ke Damsyik. Mana? Di mana Yesus pernah menceritakan ini? Tak pernah. Apakah Yesus pernah ke Damsyik? Tidak pernah. Dia hanya muter-muter di Galilea, di tanah Yudea dan Nazaret. Gak pernah dia ke Damsyik. Sedangkan Paulus ngakunya menuju ke Damsyik. Ada nggak Yesus mengaku? Tak ada. Nah, coba Anda renungkan teman-teman, ada saya yang ada di sini. Dilanjutkan materinya, saya harus ibadah dulu. Terima kasih Saudara John
tugas saya selesai untuk sementara. Silakan Anda lanjutkan dengan adik-adik saya, mereka jauh lebih paham dari saya. Pamit sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang sekali ya pertemuan saya dengan Bang Zuma adalah senior kita kali ini cukup singkat, padahal masih beberapa rentang waktu yang saya perlukan ini. Cuman ya Tidak, nanti selesai sholat Jumat di sini aja dulu. Saya juga di sini mau sholat Jumat. Nanti paling Oke, kalau 30 gitu kita menit tutup itu. dulu lah ya, karena kita juga ada kesibukan Di sini aja, di masing-masing sini juga. aja deh. Di sini aja dulu kan ada ini kawan-kawan. Waktu kita berbeda-beda, ya. Waktu kita berbeda-beda di Jakarta mungkin belum, tapi di kami di sini sudah waktunya. Jadi Bang Suma itu tidak kemana-mana. Nanti selesai sholat Jumat ya lanjut ya, silakan. Yang lain, saya Oke, juga nanti izin. sekitar pukul 1.30 mungkin saya bisa kembali lagi ya. Itu pun kalau ada waktu, tapi kalau tidak mungkin saya nanti cek backgroundnya Bang Zuma aja. Mungkin biar saya bisa terhubung langsung. Tapi kalau untuk sekarang saya ada kesibukan pribadi juga. Ya mohon maaf teman-teman ya. Terima kasih banget kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, lanjut, saya mau izin Dan sholat. terima kasih sekali kepada Bang Zuma lah yang begitu banyak memberi pemaparan kepada saya. Untuk semuanya saya mohon pamit. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, ini ada Sanibara. Monitor. Ini ada pejantan Thailand. Perkenalkan dulu, Kristen apa Muslim? Selamat siang. Selamat siang. Oke, pejantan Tulen. Mana Juma itu? Dari tadi saya minta naik, dikasih naik. Oh, sabar, lagi sholat Jumat. Oh iya. Ada apa? Itu modal congor aja kalau Juma. Oh iya, nggak apa-apa. Di Juma itu Islam apa Islam? Udah apa yang mau subuhan, nggak tahu. dibahas gitu loh? Apa yang mau dibahas gitu? Atau Yang apa yang mau saya bahas disanggah? itu, Silakan gini. Makanya kalau ada Juma enak, saya saingan Juma aja. Narasikan dalam bentuk sanggahan. Kau diberi waktu di sini, silakan tanggapi Loh, apa itu yang surat disampaikan Al-An'am oleh itu Juma. 108 itu salah gak yang tertulis? Anda Islam kan? Kalau Anda Islam Anda percaya itu tidak? Tanggapin, kan tadi bilang cuman modal congor Bang Zuma. Silakan bantah, silakan. Apa yang disampaikan congor tadi silakan itu- dibantah. Ya. Congor itu gini loh. Congor itu berarti dia kan itu sembarang sebut. Oh, Tidak- berarti Bible-mu Ya. congor. Modal congor Iyalah. doang kayak Paulus gitu, nggak ketemu Yesus tapi ngaku-ngaku gitu. Kamu Ayo, itu gimana? itu Islam, baca surat Al-An'am itu 108. Saya mau bantah. Kala Rasulullah Anda itu Apa? Quran sendiri. Kalau sakit hati jangan naik sini loh. Kalau sakit hati jangan naik sini. Di sini bukan coba komal baca curhat. itu Bang. Baca dulu. Bukan komal curhat. Gini aja. Baca itu surat Al-An'am 108 baca yang dulu mau itu. dibantah dari pemaparan Bang Zuma, silahkan bantah. Dia sudah lari, sudah pergi sholat. Bukan sudah Sekarang lari, lagi beliau ada sholat sholat lah. Jumat. Silakan bantah. Kami di sini dari tadi mendengar. Saya mau paparannya. naik dari kemarin, saya mau naik dikasih naik. Ya, Dari itu tadi malam, dari tadi pagi, tamu, dari ini, dari baru tamu dikasih itu. naik. Pas Jumat Ya, lari, sholat Ya, Jumat dia- baru dikasih naik. Oh begitu. Beliau nanti selesai Jumat di sini lagi. Jadi Ya tanya, silakan, sama Rudi aja dia silakan nangis. sampaikan narasimu untuk membantah penjelasan atau argumen Bang Zuma Nanti saya tadi. sampaikan kalau dia naik. Dari tadi saya mau naik, dikasih naik. Silakan aja, kami di sini pendengar kok. Ayo. Tadi Gurunda Zuma maksudnya itu kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Nah. Yesus. Ya. Cuma itu tahunya congor. Sampai ayat yang ditertulis di Buktikan Al-An'am kalau dia tidak Anda percaya itu juga, bukan congor. termasuk Ayo, kalian ini. buktikan. Kalau Anda bukan pakai congor, silakan. Tidak percaya. Itu Ayo, baca itu surat nanti Al-An'am kita biarkan dia. 108. Ayo. Biarkan dia, Baca. ayo. Buktikan Loh. kalau Anda bisa membantah, bukan pakai congor. Ayo silakan. Saya kan suruh baca itu surat Al-An'am 108, baca Ngapain apa dulu. urusannya di Al-An'am? Bang Zuma dari tadi jelasin Bible. Serius itu serius Allah itu Bang melarang. Zuma jelasin melarang. soal Bible di mana Paulus membuat 13 buku itu dari Yesus palsu yang artinya dia Lucifer.
Silakan Jawab Anda dulu itu. bantah. Jawab Itu dulu poin surat besarnya. Al-An'am baru saya jawab Nggak itu. Saya kan tanya nggak ini surat perlu. Al-An'am. Anda begini loh, Anda tuduh Bang Zuma congor, terus Anda Memang bukannya congor. bantahan, Congor tuh tetapi memang Anda congor. justru Kenapa? curhat di sini. Oke, Dia aja berarti bilang yang kita congor congor. Anda, yang congor itu Anda. Baca dulu Bang, itu surat Al-An'am 108 saya mau dengar Loh, lagi. Anda udah baca itu Paulus yang Baca lah, Lucifer di sampai padang yang punya kok. gurun. Aku sudah sering Udah. baca sampai Paulus capek itu saya selalu baca-baca. berusaha untuk menyaingi Bapa, menyaingi Yesus. Ketika Bapa dikatakan tukang bangunan, dia lebih lagi. Dia katanya ahli bangunan. Wah, memang betul ini tadi penjelasan Bang Zuma bahwa Yesus palsu yang dia temui di padang gurun itu. Cuma Sekarang aja itu Anda sama Rudi sebagai lagi sama orang lagi yang sama saya. beriman tentang Bible itu, ayo tunjukkan loh bahwa kau itu Nah, saya bertanya itu, membela jawab dulu. keimananmu Abang gitu jawab loh. dulu itu, Bantah, Bang. ayo bantah. Jawab dulu itu. Saya Jawab dulu seorang yang tadi. Kristen akan membela keimanan saya dari orang-orang yang berkata tanpa data. Nah, itu luruskan gitu, itu tugasmu. Sekarang luruskan. Ini kan yang di bawah ada Kristen juga, dengar. Sekarang Anda sudah di atas. Baca dulu Bang. Ini, Bang, Anda sekarang Bang sudah Abu, di baca dulu. atas. Anda sampaikan bahwa yang dijelaskan oleh Bang Zuma salah semua. Itu tugas Anda sebagai bentuk pembelaan Anda terhadap iman, karena berbahaya bagi saudara-saudara seimanmu. Terguncang mereka. Ya Nah, saya tunggu juga. sekarang- Saya bilang saya tidak bicara dengan Anda, saya datang naik Bukan Jumat. masalah bicara Ya, dengan Anda atau dengan siapa. Di sini semua mendengar. Sekarang kalaupun Bang Zuma itu on mic, dia nggak akan ngomong. Dia tunggu bantahanmu loh. Sebagai bentuk kau menjaga saudara-saudaramu dari penjelasan Bang Paling Zuma. ujung-ujungnya dikasih turun saya. Tidak ada, Karena silakan nggak jelaskan. kuat Saya dia. moderator di sini. Saya yang mengatakan ke mereka tidak ada yang boleh turunkan orang ini ya. Karena dia mau Ujung-ujungnya, menjelaskan, turun. dia mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan, 1 jam waktu untuk Anda. Silakan. Tidak ada orangnya. Jawab dulu yang saya bilang, yang 108. Jawab dulu. Baca dulu. Begini, ini Baca dulu. 1.100 orang, diantaranya ada saudara-saudaramu Kristen yang juga mendengarkan apa yang disampaikan Bang Zuma. Jadi tak harus ada Bang Zuma dengar. Anda aja jelasin ke mereka bahwa yang Ngapain saya disampaikan jelaskan oleh kalau Bang ada Zuma orangnya? bukan. Percuma. Kalau cuma sama abang itu Anda Paham itu nggak? percuma. Paham nggak? Anda jelasin ke kami pun kami nggak akan dengarkan Anda. Tapi paling tidak saudara-saudara seiman Anda itu bisa diarahkan. Saya tidak mau jelaskan bisa kalau beliau tercerahkan. tidak ada si Juma. Itu aja. Karena kenapa? Anda nggak punya bantahan. Bang, gimana saya bicara dengan Juma dari tadi nak mau kasih naik? Ya udah. Sekarang jangan sakit hati. Sekarang yang saya tanya, tolong bacakan surat Al-An'am itu, karena Allah itu melarang kan? Melarang kalian mencaci maki sesama itu. Apanya dicaci maki? Jadi bahasa itu modal caci maki. Bahan caci maki dari Bible. Kamu tahu itu artinya caci maki? Caci maki itu seperti begini, kepercayaan orang agama sesembahan orang kok kamu bilang begini. Tanpa bilang begitu. ditafsirkan. Kan sama itu kurang lebih itu. Ditambah-tambahi. Cuma dibacakan. Berarti Bible-mu itu adalah modal untuk orang caci maki. Kasihan ya. Kamu yang mencaci maki bukan dibacakan itu mencaci maki. Ayo, kalau dibacakan, Bang, ntar ya. 17:3 Bang inilah Abu. hidup yang kekal itu. Apa caci maki? Bang Abu, Ayo. Tara, aku bisa bicara sebentar. Kalau sudah dijelaskan orang Kristen seperti yang tadi abang tadi yang turun, ya sudah. Kenapa kau Mana dia bantah? jelaskan? Justru dia berterima kasih atas penjelasan Bang Juma. Berterima kasih gimana? Tiap orang berbeda-beda. Kalau dia dengan saya itu beda. Oke, beda. Sekarang Anda yang bagian menjelaskan, membantah apa yang dipaparkan Tunggu oleh Bang Zuma. Jumat, Silakan. Jumat kan sholat Jumat. Tunggulah. Nggak perlu. Saya wakil Bang Zuma di sini. Tidak ada pakai wakil, aku langsung ke induknya. Tidak ada yang. Nggak ada esensinya. Ini kan anak-anak buahnya. Iya, nggak Bukan apa-apa. saya. Ya belum tentu Anda sama anak buahnya Bang Zuma Anda bisa lolos. Anak Abang buah, lolos. kalau anak buah ya anak buah. Kalau saya induknya. Gini. Kau sudah diberikan panggung nih. Mumpung ada Bang Zuma di atas, mumpung ada saudara-saudara Kristen di bawah, maka kau jelaskan. Itu tanggung jawabmu naik di sini, bukan mau curhat. Saya minta naik, dikasih naik. Saya suruh baca surat Al-An'am 108. Anda itu baca dulu. Dengan pemaparan Bang Zuma yang kau naik langsung bilang congor. Apa Baca dulu. Nggak perlu. Baca dulu surat Kau Al-An'am. Masa baca. dari tadi nak mau baca takut baca. Takut baca. Jangan sampai Anda ke sini tuh kasihan 1,2 1.200 orang melihat kebodohanmu di sini. Serius. Kalau saya suruh baca kok kebodohan, saya sudah baca. Saya suruh baca.
Saya suruh baca 108. Kau bikin malu saudara-saudara Kristen di bawah loh. Malu. Ya, mereka tidak malu. Malu loh. Mereka Harusnya kau tidak malu. itu kau itu sebagai representatif dari mereka. Kau mewakili kan yang di atas. Tidak ada, saya tidak ada bisa mewakili. menjelaskan, akan minta naik juga. Tapi Saya kau pribadi diberikan tidak ada seperti kalian itu ayo. keroyokan, tidak ada. Saya pribadi Mana ada keroyokan? Kita dari tadi diam-diam dengarkan. pribadi. Pemaparan. Intinya itu bacain dulu itu surat Al-An'am 108. Itu aja saya minta bacakan. Ngapain suruh saya baca itu untuk apa kaitannya? Nah, kaitannya itu sesembahan orang lain kalian ngurus, Silakan Anda paparkan. ngurusin, Silakan Anda paparkan lalu kemudian ngurusin Anda sesembahan kaitkan orang lain. dengan Allah itu. melarang. Kalian itu tetap bersisi keras harus begini-begini. Itu kan Al-An'am sudah tertulis. Jangan engkau mengurus-ngurus itu sesembahan orang. Kalau dia tidak akan membalikkan, lebih sakit gitu loh. Tidak ada yang ngurus-ngurus. Ini kok malah diskusi. Kalau memang kau mau membantah, silakan dibantah. Ini jalurnya. Jangan di luar baru teriak-teriak. Itu bukan jalurnya. Ini jalurnya sekarang. Anda naik ke sini, jelaskan. Anda mau kaitkan dengan Al-Quran, silahkan. Anda jelaskan, paparkan. Kami diam di sini semuanya. Silahkan. Ya baca, saya kan suruh baca. Yang punya kitab kan Anda, ya baca aja. Ngapain suruh saya baca? Apa kaitannya? Lah, terus kalau Anda suruh membaca itu Bible, disuruh baca, orang baca, kenapa? Apa urusanmu? Kan begitu, sama. Ini dalam rangka diskusi, orang diskusi menyampaikan argumen berdasarkan referensi dari kitab suci. Sekarang Anda membantah argumennya. Itu tanggung jawab Anda sebagai yang mengimani Bible, sebagai orang Kristen. Kalian ini memang nggak ada persatuan. Karena dalam Al-Quran sudah mengatakan orang kafir itu tidak akan pernah bersatu sampai kiamat. Ini menunjukkan Anda membenarkan lagi Al-Quran. Harusnya kamu itu memikirkan saudara-saudaramu. Salah. Benar-benar. Dengarkan. Kita tidak ada itu orang salah, kita bersatu-bersatu. Saudara-saudaramu di bawah yang mendengarkan penjelasan Bang Zuma. Kamu nggak khawatir? Nggak khawatir kan? Nanti saya tunggu Bang Zuma aja. Apa esensinya begitu Bang Zuma ada juga? Makanya dibilang apa yang tadi. dengar Bukannya yang menganiaya Tuhannya pejantan itu Paulus. Dengar dulu. Tadi sudah dijelaskan sama yang turun tadi itu. Lu bukan Paulus itu menganiaya Yesus enggak? Suara saya putus ya? Enggak, aman, Sadabu. Katanya tadi bawa putus. Enggak, aman. Oke. Pejantan, Tuhan kamu itu dianiaya oleh Paulus tidak? Saya tidak mau bahas itu. Saya mau bahas Zuma. Tidak mau bahas. Katanya mau bantah. Apa yang mau jelaskan ke Bang Zuma? Kau jelaskan ke bawah. Kalau ini kan anak buahnya, ini berapa orang ini anak buahnya. Saya mau Jumanya gitu loh. Suka saya dong. Saya ada nanti komen apalagi sama Bang Zuma. Berarti enggak ada ilmu, gagal. Kasihan. Sama saya aja belum. Mana ada? Kagak ada data. Yang dipertanyakan kapan Yesus itu dianiaya oleh Paulus? Kapan? Saya mau sama Juma. Saya tidak mau sama yang anak buah ya. Bagaimana saya anak buah nggak paham? Gurunya aja kalau tidak gitu paham. mute dulu, diam dulu, mute dulu. Nanti setelah Bang Zumanya on, nah Anda on lagi. Bang Zumanya on, Anda nyecer mencret di kemana-mana. Baulah. Santai dulu. Kang moderator nggak? Ada moderator nggak? Saya turun dulu nanti naik lagi. Kayaknya putus-putus katanya. Belum. Bang Dalbo kasih saya moderator di sini Bang Dalbo. Di bawah yang moderator. Biar saya dulu nanti naik lagi katanya putus-putus. Enggak, udah aman kok. Di bawah katanya. Siapa ini? Bang siapa ini? Bang Kang siapa ini? Chan atau yang anu? Ini saya mau tanya, coba jelaskan itu Bukan. Ya. Saya kan bisa. Jadi bang, Tuhan itu melarang untuk memaki sesembahan yang lain. Tapi Paulus malah menganiaya Tuhannya umat Kristen. Tuhan umat Kristen itu dianiaya oleh Paulus. Menurut Paulus, tapi yang tidak diakui oleh Yesus. Anda gini, Bang. Anda percaya nggak sih Paulus itu menganiaya Yesus? Ada sangkut paut apa? Tar dulu. Ada sangkut paut apa dengan itu surat Al-An'am dengan menganiaya itu di dalam Alkitab? Tuhan yang asli itu mengatakan jangan memaki sesembahan yang orang lain.
Ada sangkut Iya. paut apa? Di Tuhan situ yang asli menjelaskan mengatakan, jangan ya engkau ini saya memakai jelaskan. sesembahan orang. Anda nanya, Bukan. Anda nanya, Anda bertanya, saya jawab, diam. Loh, Tuhan yang itu kan asli yang benar asumsimu. itu. Kau lagi. Kan kamu ngurus itu akhirnya ujung-ujungnya kamu Anda bertanya Quran surat Al-An'am ayat 108. Ini saya jawab. Itu Nah, 108. ditanya Akhirnya kamu mencret, ngeyel. bertanya Surat kelabakan. Al-An'am 108 kalah-kalah Iya kamu ini sama Allah. Al-An'am 108. Allah melarang Ya loh. udah. Iya udah. Sekarang saya jawab ya. Diam dulu ya. Di sana dikatakan menurut Tuhan yang benar, Allah Tuhannya Yesus mengatakan bahwa jangan kamu memakilah tersebut memaki sesembahan yang lain. Nah, jangan seperti Pak Paulus. Tuhan Kristen oleh Paulus dianiaya. Tuhan Kristen. KPR pasal 9, Tuhannya Kristen dianiaya. Nah, saya ingin bantu Tuhannya Kristen, ingin bantu Yesus. Oke. Tolong Assalamualaikum Anda warahmatullahi wabarakatuh. di mana Masih pengakuan putus-putus Yesus di bawah suara bahwa saya. dia benar telah dianiaya oleh Saulus. Putus-putus nggak suara saya di Ingin bawah? bantu Kristen ini. Enggak aman. Cara bawah dia aman. Udah Saya aman ingin ya? bantu Kristen. Kan Oh, Paulus yaudah, bilang udah. gini. Ini hari Jumat Ya, ini loh. Hari Jumat gini, ini. Kalian Islam apa si tidak sih? Lukas Islam bilang, Jumat ini? si Lukas bilang, Bang, tukang pijitnya Paulus itu bahwa Yesus dianiaya oleh Paulus. Nah, apakah benar Yesus dianiaya oleh Paulus? Tolong tunjukkan, Bang, bahwa ada pengakuan Yesus di mana peristiwanya, momentumnya kapan bahwa Paulus pernah menganiaya Yesus, Tuhan Abang. Masa Tuhan Abang dianiaya? Ada aja, Bang nih. Masa Tuhan dianiaya? Dalilmu Gimana ceritanya mana? Tuhan Mana bisa dalilmu? dianiaya? Dalilmu mana dalil? Kisah para Rasul nomor 9. Baca. Saulus bertemu dengan cahaya, lalu dia bilang, "Itukah engkau Tuhan?" Kata Yesus, "Saulus, ini aku yang kau aniaya itu." Nah, itu di mana Yesus dianiaya oleh Saulus itu di mana? Baca dalilnya Masa mana? Tuhan dianiaya, Bang? Dalil dan congor. Kan si Lukas menceritakan begitu, Bang. Nah, kata itu kan si Lukas. Dalil. Saya Iya, ingin membela dalil berapa? Yesus. Berapa ayat berapa? Dalil. Kisah Ada para dua. KPR 9 nomor nomor 7, KPR 22 nomor 9 kalau nggak salah. Nah, iya. Ya baca. Nah, ini saya baca ya, dengerin Bang. Abang, ini santai lah. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kata si Lukas, Bang, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar. Cahaya, Bang, dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata si Lukas bilang, si cahaya itu menjawab, "Akulah Yesus," kata si Lukas. Nah, saya ingin bela Yesus. Masa Tuhan dianiaya? Nah, coba Abang tunjukkan. Ada tidak peristiwa momentum di mana Yesus itu dianiaya oleh Paulus? Bang, Anda mau bela itu Yesus sama Isa sama enggak? Aku mau tanya aja satu itu. Sama enggak? Ngapain kamu bela? Sama enggak? Abang nih Yesus yang mau saya bantu. Loh, tidak. Kenapa Saya Abang tanya. kemana-mana? Saya tanya. Isa Saya sama mau bantu Yesus sama Tuhan enggak? Abang nih, Bang. Sama Tuhan enggak? Abang Ngapain kau dianiaya belain? oleh Paulus. Nggak perlu bantuanmu. Saya tanya itu. Bisa jawab enggak? Nah, berarti Tuhan Abang dianiaya. Ada Tuhan dianiaya oleh Paulus, oleh penjahat. Saya tanya. Isa sama Yesus sama enggak? Kalau saya ngapain kamu bela? Ada urusanmu Saya apa? mau bela aja, kasihan lah dianiaya. Kan nggak boleh. Kok aneh Kan kita bela? tadi jangan kamu memakai sesembahan yang lain. Paulus menganiaya Tuhan Abang. Mau saya bela ini. Tolong tunjukkan Bang, di mana Yesus itu tidak dianiaya aja. oleh Paulus. Ngapain kamu mau bela? Udah gini aja, Tuhanmu ada berapa? 3 apa 15? Jawab. Tuhanmu ada berapa? 3 apa 15? Saya tidak mau berdebat dengan kalian ini. Abang nih, Kamu nggak ada kelasnya. Iya. Jangan sama saya, sama anak SMP aja, gitu ya. Jangan sama saya. Cuma yang bagus. Kalau ini anak buahnya. Saya tanya Anda, siapakah yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya Anda dulu. Rendah, kalian rendah, Bang. Iya, siapa yang berhak mengampuni dosa? Saya tanya Anda. Saya bilang, saya setuju. Mas, sampai ini ada berapa nih? Penjahat tulen, saya aja yang jawab ya Bang. Boleh Ya. Bang? Kau, Ya. penjahat tulen kau. Katanya Ya, siapa yang penjahat tulen. membawa Betul. Yesus? Saya Kancan.
Bukan Kamu kata hadapi saya, saya katanya aja. yang di bawah itu penjahat tulen katanya, bukan saya. Iya, Iya, penjahat iya. kau. Saya jawab ya, Kencan. Iya bang, silakan bang. Oke. Kisah para Rasul 9 di situ dikatakan, kan Yesus katakan, akulah Yesus. Aku mau makan dulu ya. Aku mau makan dulu. Ya kan? Aku mau makan dulu ya. Aku mau makan dulu. Ya, bang. Oke, bang. Penjantan tulen. Oke. Nah, di situ kan Saulus itu kan mau menyerang pengikut-pengikut Kristus. Ya berarti sama aja dia menganiaya Yesus itu sendiri gitu loh. Ibaratnya Iya, gini loh. justru itu kan betul. Betul, bang, betul bang. Justru itu sih kita konfirmasi. Itu kan kata si Lukas. Si Lukas ngomong begitu. Cerita si Lukas. Nah, di mana memastikan bahwa Yesus telah dianiaya oleh Saulus? Peristiwanya di mana? Momentum di mana? Pengakuan dari Yesus sendiri di mana? Kan dia bilang. Gini, Kang Chan. Saulus Jadi menurut itu- mereka itu yang dulu, termasuk menganiaya pengikut Yesus termasuk menganiaya Yesus kan gitu, betul kan? Baik, iya. ini menunjukkan bahwasanya Paulus tidak. Ingat itu, memperkuat pernyataan Bang Zuma bahwasanya dia nggak pernah bertemu Yesus. Secara duniawi, Secara apa? waktu Yesus masih ada, itu belum Terus? pernah ketemu. Di mana? Tetapi waktu Yesus Berarti si Lukas berbicara bohong kepada kalau ini, gitu. sudah berbicara. Kok Lukas Berarti si Lukas bohong kalau gitu. Tadi si lu Lukas dengar bilang, nggak? Gini. Saulus, Kok mau mengapa mintain engkau kamera menganiaya aku? Kata Saulus, kasih Lukas. Open cam. Kok mau minta open cam kalian ini? Kamu ini kamu ngehina si Lukas. Dia tabibnya ini loh, tukang pijatnya Sekarang Paulus loh. aku Jangan tanya macam-macam sama kau. kamu, bro. Bukan. Masa si Lukas Sekarang- dibilang bohong sama dia? Ada aja Siapa yang kau ini. bohong? Mana ada Kata bilang kamu, bohong? Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Kata si Lukas, Yesus dianiaya oleh Paulus. Mana kata Lukas? Mana kata Lukas? Itu KPR Mana 9 kata nomor Lukas? 4 itu. Kata si Lukas, Saulus. Yesus ngomong gitu itu katanya. Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Kata si Lukas. Kata Anda, Yesus Kok nggak kata pernah si ketemu Lukas dengan ini? Saulus. Bodoh. Kok kata Lukas ini bodoh kali kau? KPR siapa yang nulis? Itu KPR itu yang nulis itu para apa itu? Bang Sutarman. Paulus. Ya, KPR siapa yang nulis? Paulus. Aduh, Abraham turunin aja lah Kristen kalau jelas. Astagfirullahaladzim, mau aku buktikan datanya. Nanti habis itu kita lanjut Yaudah, lagi kita ya. buktikan. Gini ya. Anda Kancan yang bilang botol apa aku yang botol ya? Anda yang botol. Gini. Saya Ya ikuti udah, kita tengok ikuti maumu aja. gini. Oke, saya ikuti Abu maumu gini. Adib, kamu Dengarkan tuh sama dulu. aku nggak level, aduh Adib. Ya udah, kita coba. Ya, kita coba yuk. Ya kita uji Ayo, yuk. kita coba yuk tentang Quran. Ayo, oke. Baik. Kalau saya Begini. Oke. Sebentar Kang Chan. Dia mengatakan kalau tadi kamu nggak bisa jawab, bahwa kan, Paulus Abu tidak Adib, bertemu Yesus kamu- secara duniawi. Oke. Kalau kamu Tadi nggak bisa jawab, Abu kau diam Adib. dulu, kau diam. Tadi Kalau kamu nggak bisa pernyataanmu jawab, Abu Adib, bahwa Yesus tidak kamu bertemu kalah, dengan ya. Paulus secara duniawi. Betul tidak? Pertanyaanmu Oke, tadi, pernyataanmu. Betul tidak? Kita buktikan ya. Sabar. Kita buktikan. Saya mau buktikan pernyataanmu dulu nih. Benar nggak apa yang kau nyatakan tadi? Kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu, bro. Teruskan yang tadi pembahasan kita lagi bahas ini. Jangan bikin baru. ntar dulu. Baik, sekarang kau bisa pastikan nggak bahwasanya yang Yesus itu ketemu Paulus? Coba. Udah, Itu adalah kita Yesus. Buktikan aja. Ayo, silakan buktikan. Umat Islam itu pintar Loh, atau kok tidak, lari? gitu loh. Kok lari? Pada saat sudah mau di tengah Anda lari. Coba. Lah, kok tengah Saya sudah lari? ikutin maumu ya. Bahwa Saya benar sudah dimaksud di jawab. situ adalah tidak menganiaya Yesus, tetapi menganiaya murid Yesus adalah termasuk menganiaya Yesus. Oke, saya terima. Berarti saya katakan tidak menunjukkan bahwasanya Paulus bertemu Yesus. Kau bilang iya, memang secara duniawi tidak ketemu. Nah, sekarang kau jelaskan ketemu Yesus dengan Paulus itu secara apa? Kalau yang di ayat 4 sampai 6 ini itu dikatakan ya, itu dikatakan waktu secara dia mau datang kedengaran dari langit gitu loh. Apa? Baik. Sekarang kita lihat pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bagaimana caranya? Perkataan Yesus ini kau bantah. Sudah sebentar. Itu siapa? Sudah Dalam sebentar. bilik Ini itu ada siapa? dua narasi. Ini di padang gurun. Kalau ada ketemu dia di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Ayo, sekarang kamu buktikan untuk membantah pernyataan Yesus.
bahwa sus itu yang Paulus ketemu itu Anda jangan nipu-nipu dong. Anda nggak boleh nipu-nipu. Bilang kayak Yesus gitu, Sus, Anda nggak boleh nipu. Itu yang ketemu Anda, ketemu Paulus itu Anda, jangan ngarang-ngarang Anda. Berani? Sekarang dalam Ayo. kamu ngerti nggak yang dimaksud Yesus itu apa, bro? Eh. Abu Hadi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan percaya. Ayo sekarang kamu bantah Yesus, kamu jangan bohong dong. Kamu udah ketemu Paulus, ngaku nggak ketemu. Gimana sih? Kita tanya Ayo. tentang Tuhanmu, yuk. Udah, kamu sudah mencret nih. Bahas yang tadi mencret. Bilang dulu gini. Oke, saya nyerah. Saya nggak bisa lagi membantah itu tadi. Bahwa yang Sekarang ketemu saya Paulus nggak bukan nyerah. Yesus. Itu nggak. Udah. Oke. Gini, saya tanya ngaku dulu. Nggak bisa, ngaku dulu. Kamu kan katanya mau hebat. nggak Kamu diskusi hebat sama nih. aku? Sekarang Ya, pembahasan memang tadi. hebat aku. Kamu itu aja Oke. nggak ngerti loh. Oke, kalau sekarang begitu saya tanya yang samamu. ketemu Yesus di padang gurun siapa? Oke, diam dulu kamu, diam dulu. Siapa Di Yesus dalam yang surat- ditemui Paulus di Bentar, padang bentar, gurun? bro. Bentar. Kucluk, cuman congor Kamu itu doang, cuman nggak apa kau di sini kau kau sama kawan saya aja ya. Mau kau sama kawan saya? Lanjut kawan. Tapi dia bilang tadi kisah para rasul yang nulis siapa? Paulus. Lukas. Enggak, yang bilang dia Paulus tadi yang bilang. Lukas. Dengar dulu Dia ya. bilang Paulus. Yang di dalam surah Al-Anbiya ayat 16 Enggak, dikatakan situ, kami tidak Kuculuk. menciptakan yang nulis kisah para rasul tadi siapa? langit dan bumi. Siapa tadi? Terus saya tanya, Enggak, yang nulis kisah para rasul Allah tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Kesurupan. 7. Yang nulis kisah para rasul tadi Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Itu lucu kan pertanyaannya. Yang nulis kisah para rasul tadi siapa? Menurutmu? Paulus. Bener ya, Kang? Sekarang ganti Lukas. Tadi Paulus dia bilang. Tadi Paulus. Iya. Ya, sorry. Oke. Minta maaf Itu dulu, aku akui. minta maaf dulu, minta maaf dulu. Kita buktikan. Iya, minta maaf dulu. Buktikan. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Tunggu, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Apabila orang Islam Minta itu maaf bisa dulu. jawab, saya minta maaf dulu. Minta maaf dulu. sama saya. dengar dulu. Minta maaf dulu. Kalau Minta Islam- maaf. Gak bisa minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Gak bisa. Saya minta maaf gitu. Nah itu Bilang. Kang Chan, saya minta maaf karena telah Karena salah Ya udah, menarasikan. saya akui, saya minta maaf dah. Nah, gitu. Sekarang gini, ya nggak apa-apa Chan itu, disebut dong. itu kebenaran. Denger lu, orang Kang Channya disebut Kang Chan. kalau orang salah, kalau Kang Iya, Chan. sebutin namanya lah. Sebut namanya. Iya, kau minta maaf ke siapa? kalian nggak akan berani minta maaf. Kita Iya, kau bersalah ke siapa? Kau sebutin namanya. buktikan, Masa kau kita minta maaf buktikan, kita gitu? Ayo, Udah, kita minta maaf buktikan aja, Kancan, oke. mohon maaf. Saya Iya. tadi bilang Paulus. saya tersinggung Ayo nih. ngomong. Tersunggi Kau minta ngomong maaf ke siapa? Coba kau minta maaf ke siapa? udah berani nggak kalian sama Iya, aku? kau minta maaf ke siapa dulu? Ke siapa kau minta maaf? Ayo. Berani nggak? Berani Iya, nggak? berani. Kau minta maaf ke siapa Berani dulu? nggak? Berani nggak? Berani. Kau nggak? minta maaf ke siapa dulu? Ayo. Ya, kau minta maaf ke Di siapa? surah Ayo, Al-Anbiya, Bang Ardi, ayat kita 16. bikin mainan kayak tadi, Minta Bang maaf Ardi. dulu. Bikin. Iya. Kami tidak mengutus. Iya, kami minta maaf tidak mencipta- dulu. Minta maaf dulu. Ini perkataan siapa? Minta maaf dulu. Perkataan siapa? Kami. Minta maaf dulu. Gak bisa ngomong kamu. Kenapa? Kamu gak akan bisa ngomong kalau gak minta maaf. Minta maaf dulu baru ngomong sih. Minta maaf Kenapa dulu susah baru amat minta maaf? Susah kali kok minta maaf. Minta maaf dulu loh Kancan. Maaf tadi saya bilang yang nulis itu Paulus. Ayo coba. Coba maaf gitu. dulu. Kancan. Yang dan tidak kalian sayang tulis Paulus. Kisah para rasul yang nulis Paulus. Bisa buktikan kan tadi. Saya bisa buktikan loh Paulus yang nulis. Loh kok. Iya. Ayo minta maaf dulu yuk. Minta maaf dulu. Yang bagus diskusi itu. Ya buktikan. Mau, Minta berani. maaf dulu. Minta maaf dulu ya. Berani tidak? Gak bisa minta maaf dulu. Berani tidak? Kamu gak akan bisa ngomong bro. Gak akan bisa ngomong kalau nggak minta maaf. Bang Chan, Gak saya akan bisa minta ngomong. maaf Bang Chan. Minta maaf dulu baru ngomong. Gitu loh, jangan nangis.
Oh, nangis malahan. Laki-laki kok gitu aja nggak bisa gimana sih? Iya, Kang Chan, aku sang raja minta maaf kepada Kang Chan atas kesalahan saya dalam menarasikan penulis kisah para rasul gitu loh. Itu kan enak, ya kan? Nangis kau, nangis. Ayo. Kata Bang Sidik gini, nangis kau, nangis kata Bang Sidik. Ayo. Harus Anda berani, Tuhan Anda kan 15, mati satu masih ada 14. Berani dong. Minta maaf sama saya. Nanti abang saya bilang dosamu sudah diampuni. Ya gitu, benar. Minta maaf dulu asal. Iya. Nggak mau dia minta maaf, nggak mau dia. Oh, abang ini keras hatinya. Maka Bapa di sorga tidak akan mengampunimu. Tuh. Mau nggak maafin? Minta maaf. Bang Kang Chan mau maafin nggak? Mau. Oh, mau. Nah, sekarang lu minta maaf, ayo. Minta maaf Nggak dulu. ada permintaan maafnya, nggak mau. Inilah ya orang-orang Islam itu maha pemaaf, bukan maha pemaaf, pemaaf. Afwan, saya salah. Oh iya. Orang-orang Muslim itu punya sifat pemaaf. Nah, tetapi orang-orang Oten ini tidak mau minta maaf. Dia harus minta maaf sama Lukas itu. Maaf ya. Iya, minta maaf aja nggak mau, apalagi memaafkan. Ngomong saja kau sama kawanku. Kawan, ngomong. Lukas itu nulis PR itu udah. Diomelin kan sama Roh Kudus. Terus si Lukas itu sudah mengerahkan kemampuannya untuk menulis itu. Ini dibilang bukan tulisan Lukas katanya. Wah, menghina Lukas. Menghina Iya. Lukas. Udah melakukan penelitian. Wah, dia si Lukas nih. Wah, Nggak ini dia bilang bukan diakui. tulis. Iya. Sakit rasulnya Masa sendiri si loh. Lukas. Kalau ketemu si Iya. Lukas sudah dianiaya itu si sang raja. Wah, digantung di tiang salib kau. Digantung, di salibnya digantung juga terus gantung lah. Kasihan kan. Ini perasaan kok kita bela Yesus dari tadi gitu ya. Kalian merendahkan terus. Ada aja kalian ya. Iya, balik-balik. Kita mati-matian bela Yesus. Mereka mati-matian nggak bela Yesus gimana sih? Bela Paulus mereka, udah ku bilang. Baru Mereka bela baru Paulus. mengatakan pengikut Yesus gimana ceritanya ini? Ya. Kita bela-bela Yesus. Ini mereka ini Saya mau tanya nih, waktu itu memang dia masih belum ganti nama ya? Masih pakai Saul ya? Saulus. Yang mana? Waktu ketemu di padang gurun itu dia belum ganti nama ya? Masih serang di dalam kisah para rasul kalau nggak salah ya. Di situ dia nabi tapi namanya masih Paulus. Masih Saulus. Saulus. Kapan dia ganti nama? Kayaknya nggak ada ya. Karena kalau dikatakan kan pertobatannya dia itu baru dia mengganti nama tentang pertobatan kan gitu. Sementara pertobatan apa yang dibuat Saulus ini? Hanya yang tobat. Yang tobat itu dari sesat menuju lurus. Ini Paulus. Tuhan satu jadi. Iya. Pertobatan satu saja data. Di mana pertobatan Paulus? Mana pertobatannya? Betul tuh. Nggak ada loh. Ada si raja ini Kamu nih. Cuman dinarasikan di pertemuan itu aja. Tapi pertobatan, taubat itu apa artinya taubat? Nah, pertobatan Saulus ini yang mana di data itu? Ada nggak pertobatan Saulus? Satu saja data itu. Di mana pertobatan? Tapi lucu. Tadi dia bikin pertanyaan. Coba Muslim jawab. Siapa nama Allah SWT? Tapi kayaknya dia ini Bertanya aja lucu. ini Bang Adi. Kayaknya dia ini masih anak-anak kayaknya. Tapi dia bilang dia hebat, bisa ngalahin semua. Coba Sang Raja, siapa namamu Sang Raja? Kan kucluk, bertanya aja salah. Kayak adik tadi itu yang apa? Tapi adik itu tadi kayaknya masih mending daripada yang ini ya. Beda-beda pemikiran mungkin. Lebih parah kayaknya tadi itu prediksiku. Bukan. Ada yang tadi itu masih enak juga dia gitu kan. Oh yang pertama di awal itu. Oh iya itu ya. Siapa namanya Yesus? Jawab. Siapa namanya Yesus? Ayo jawab. Kenapa dia diam ya? Entah, mencret kali.
Makanya teman-teman Kristen kalau membahas tentang Bible ya agak sulit. Bentar dulu ya, aku mau sholat dulu ya, sholat Jumat dulu ya. Iya. Kabur. Mana ada kabur. Jadi agak mana sulit. ada oten Jumatan. Oten mingguan. Karena mau menarasikan Bible sulit karena sesuai yang tertulis itu kan tulisan-tulisan tangan manusia. Misal Lukas 3 nomor 1 kan gitu. Tidak ada perintah dari Tuhan. Contoh, telah lahir Tuhan di kota Daud. Perintah itu tulisan tangan manusia jelas karena coba tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan itu, tuliskanlah telah lahir Tuhan di kota Daud. Atau yang si penyampai firman Yesus berkata, tuliskanlah telah lahir aku Tuhan di kota Daud. Mana kata Yesus? Sementara dikatakan di situ Yesus baru dilahirkan itu loh, telah lahir Tuhan di kota Daud. Loh, atas perintah siapa? Atas perintah Yesus. Yang menyampaikan firman itu kan Yesus, diperintahkan Tuhan. Mana perintah Yesus? Tuliskanlah itu. Kayak gitu sih. Jadi sulit teman-teman Kristen untuk membahas tentang Bible. Jadi kita bisa maklumi aja ya kalau jawabannya ke sana kemari. Kayak gitu sih. Jadi terkadang mereka habis diskusi, pastinya mereka gini loh, bingung gitu kan. Iya ya, kok tadi kayak gimana ya? Nah, tapi kalau memang berlanjut pemikiran mereka berkelanjutan dan mau berpikir secara logis, ya bisa-bisa meninggalkan Kristen gitu. Ayo, Gitu. gimana surah Al-Anbiya ayat 16 itu gimana? Waduh. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu, nggak bisa. Nggak bisa, minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Udah salah kok, nggak. Udah salah kok. Hei. Hei, minta maaf dulu. Udah salah itu. Harus berjiwa satria. Katanya Kristen itu musuh aja dimaafin. Masa salah nggak mau minta maaf? Nggak bisa. Kamu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong kalau kamu nggak minta maaf. Ardiansa, ada mute. Minta maaf dulu. Nggak berani Ardiansa sama saya. Iya, minta maaf dulu. Udahlah, besar mulut. Minta maaf dulu. Mana berani Ardian? Taunya banci dia. Kayak Zuma. 20. Kopi berapa? Kopi yo. Enggak. Minta maaf dulu dong. Minta maaf dulu dong. Iya, kabur. Dasar loten. Obat apa? Luka deh. Di sini udah waktunya masuk sholat Jumat, teman-teman. Izin turun ya. Jangan naikkan loten dulu kalau teman-teman masih sholat ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Tes. Wahai anak, naiklah. Gak ada hotelnya. Ada tadi, cuman lagi tunggu Bunda Zuma kan lagi sholat. Mau ngobrol sama Bunda Zuma, cuma kan lagi sholat tadi. Oh. Ya kita dulu inilah, ya kan? Yang pion-pion dulu lah. Cuman dia maksa sama Gurunda gitu kan. Dia kan bilang lagi sholat tadi. Sama kita aja ini yang pion-pion mereka mencret. Iya kan? Dengan pion-pion aja mencret ya. Bagaimana mau melawan bulldozer?
Aneh-aneh ini conten ini. Iya Bang Dalbo. Jadi kepintaran orang Kristen tentang imannya itu 1 miliar tambah 2 miliar tambah 300 miliar tambah 1 juta triliun tambah, pokoknya banyak, tinggi kepintaran. Banyak, 15 dikali 0 sama dengan 15 sama dengan 0. Top. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Zumanya lagi sholat ya Bang ya? Iya, sudah mungkin beliau lagi makan tuh atau gimana. Karena Oh daerah sana udah apa ya Bang ya? sudah. Udah ya. Boleh izin tanya sama Bang Zuma nggak Bang? Silakan, ini ada Pak Santos Sidik, ada Abu Hadid. Silakan. Gini Bang ya, kan saya kan daerah Riau nih Bang, daerah Dumai. Di sini kan banyak pantai kan. Terus orang tua saya jualan di pantai. Jadi kemarin itu ada acara rohani orang, maaf ya, Kristen ya, orang-orang Kristen. Kayak apa nama itu ya Bang ya? Kalau dibilang orang itulah kayak mingguan cuma rohani-rohanian di pantai. Terus kita kan jualan bagi semedi. Kayaknya dia kayak gini Bang, kayak khotbah gitu sih jatuhnya di pantai itu. Misionaris gitu. Ya. Terus Bang, Ada pendetanya, terus ada jamaah-jamaahnya ramai kan. Biasanya itu ada acara di samping tuh ada lapangan, terus ada acara-acara gitu. Dia minta izinnya sama orang tua saya, ayah saya lah, karena kan kita kan jualan nih Bang. Saya mau nanya hukum bagi kita lah yang mengizinkan gitu Bang, seperti apa tuh Bang? Maksudnya itu lahan Anda? Gimana Bang? Itu lahan, maksudnya Anda ibu jualan? Iya, ibu jualan di pantai itu kan istilahnya kan kita kan butuh apa ya Bang ya, masukan lah, uang masukan gitu. Tapi lahan itu lahan ibumu bukan? Ya orang tua saya, orang tua laki-laki sama perempuan, ibu kandung. Yang punya lahan itu? Kalau dibilang yang punya lahan enggak Bang, karena kita numpang juga di sana. Terus dia, ya terus pendeta orang panitia dari pendeta itu kan nyari lapak untuk rohanian. Terus orang tua saya ini mengizinkan karena kan kebetulan di sana kan tempat yang cocok gitu kan Bang. Iya, maksudnya tempat lapaknya ini yang diizinkan. Jadi ibu nggak jualan terus yang dipakai lapak atau gimana? Enggak, tetap ibu kami jualan terus kami mengizinkan gitu. Orang tua saya ini mengizinkan bahwa rohani di daerah lapangan pantai itu untuk acara mereka gitu Bang. Jadi gimana hukumnya gitu maksud saya Bang? Apakah kami berdosa gitu atau macam mana? Kan kalau nggak mau dikasih kan bukan lahan ibumu kan? Bukan, maksudnya gini Bang. Iya. Gini kan jualan kita kan ada lapak jualan di sana, sewa lah jatuhnya kan di pantai itu. Terus ada lapangan terbuka. Jadi mereka tuh mau buat acara rohani, minta izin dulu sama keluarga saya. Nah, terus keluarga saya ini kan karena kebetulan butuh uang untuk apa? Untuk istilahnya uang masukan lah untuk hari-harian Bang, untuk bulanan kan, untuk bayar hutang ini. Jadi orang tua saya ini mengizinkan acara rohani itu gitu. Kami Islam Bang, kita Islam. Ya, tapi kalau berbicara rezeki Allah itu kan maha kaya kan gitu. Itu kan gitu. Iya Bang. Kalau dari apa ya, untuk pengizinan itu poin pertama di situ kan bukan lahan ibumu juga kan gitu. Di saat manakala tidak mau dikasih kan timbul pertanyaan juga kan, ini bukan lahan orang tuamu, maaf ya, ini kan memang secara bilang kan gitu. Ya kalau misalnya dikasih izin, ibumu udah tahu tentang acara-acara kayak gitu, ya gimana ya, kita serahkan ke Ustadz Abu Adit. Silakan Ustadz. Kalau dari saya sih nggak bisa.
udah tahu tentang acara apa yang dibuat kayak gitu. Tapi kalau untuk runutannya bilang mau cari rezeki dengan hal itu, Allah itu kan maha pemberi rezeki, kayak gitu. Cuma kalau atas dasar hukum mengizinkannya seperti apa, Bang? Ya iya, karena gini loh Bung, Anda ibu Anda maksudnya mengizinkan ritual-ritual seperti itu kan gitu, ritual-ritual yang apa ya, bertentangan dengan ajaran Islam kayak gitu kan? Iya. Ya kan? Kayak gitu sih. Cuman kalau mau dilarang juga bukan lahan ibumu kayak gitu. Jadi kayak gitu kan. mungkin ibu juga pikir, aduh saya mau larang juga bukan lahan saya kayak gitu kan. Ya, karena kita juga karena orang ramai belanja ke tempat kita, jadi istilahnya kan, maaf cakapnya, orang-orang Kristen dari warga Riau ini kan kita Jadi juga butuh gini, maksud ibumu ini dia kasih izin sama juga mau dilarang bukan tempatnya gitu loh, bukan area punya sendiri gitu loh. Ya mungkin dikasih izin dalam artian ya bukan juga tempat ibumu kayak gitu, nggak masalah sih kalau dari saya sih, tapi kalau untuk tempatmu terus saya pikir lapakmu yang dikasih izin untuk hal-hal seperti itu kayak gitu. Oh berarti ini sama seperti misalnya bangun gereja kita sumbang kayak gitu sih. Oh enggak Bang, enggak seperti itu. Maksudnya gini, dia kan ada acara rohani itu kan istilahnya kan, kita kan itu kan di luar dari Islam, kita mendengarkan juga kan Bang, apa mereka tuh nyanyi terus ada juga kemarin satu Batak juga, orang tuh satu Batak cuma beda gereja gitu, dia dari Al Hayat, terus yang satu lagi yang pengantar, biasanya ada orang oplet tuh Bang, orang oplet itu kan ada beda gereja juga kan. Nah terus saya bilang gini, Bapak kok nggak ikut rohanian sama orang itu tuh? Kami beda gereja adanya kan, beda agama Kristennya tuh berbeda-beda gitu agamanya tuh. Ada Al Hayat, terus ada apa lagi kemarin kalau nggak salah, macam-macam lah apanya. Cuma kan karena orang tua saya merasa gini, dosa nggak orang tua saya nih ngasih izin ke kalau berbicara dosa itu masih ya, karena terkadang ada nggak tahu kan hukumnya, itu nggak tahu, dan lagian itu kan bukan lahan Anda gitu loh. Beda kalau misalnya kalau lahan Anda seperti rumah Anda gitu loh. Kalau rumah Anda mau dipakai tempat ibadah, apakah Anda mau? Ini bentar Pak, ada yang komen nih, Tobi itu enggak Bang, saya Islam. Ya, jadi gini, jadi kan itu juga bukan lahan ibumu, ya mungkin kalau nggak mau dikasih ya bukan lahan ibumu juga kayak gitu. Jadi ya mungkin ibumu juga nggak bisa terlalu jauh karena bukan lahan ibumu kan gitu. Kasih aja lah gitu. Tapi kalau misalnya lahanmu lahanmu terus dikasih terus mau beribadat mau kayak seperti itu, ya nggak bisa, hukumnya berdosa. Itu aja sih. Oh berarti kalau seandainya dia minta izin ke kita terus kita ngasih izin buat acara untuk mereka satu hari gitu, terus apa kita karena kita kan cuma jualan di situ kan Bang, istilahnya iya, kan. Makanya kan kalaupun nggak gini kalau nggak dikasih izin kan bukan lahan ibumu, paling kan dikomplain loh kan bukan lahan ibu kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lahan ibumu ya itu berdosa. Itu punya lahan ibu, misalnya saya punya area 4 hektar nih, saya seorang muslim, terus ada orang datang di luar dari agama saya terus mau sewa buat, nggak bisa lah untuk acara-acara seperti itu kan gitu. Bukan berarti nggak toleransi, beda ya, kita bicara toleransi dengan akidah beda gitu loh. Tapi ini maksudnya dibayar, ibunya dibayar tidak kan? Iya Bang, dibayar. Maksudnya gini, kita kan dibayarnya gini Bang, waktu pas ada kayak seperti dia mau pesan nasi goreng atau dia packing lah, jatuh packing 100 kotak gitu. Masalah Bang, untuk jualan gak masalah, mau siapa mau beli. Tak pikir mau dibayar, lahannya dibayar. Ini saya bayar itu kalau lahannya tuh untuk ke panitia Bang biasanya Bang. Oh iya kan, panitia dari pantainya gitu. Iya, ibumu kan bukan yang punya lahan. Gak masalah kalau untuk jualan, berarti bisa gitu. Iya Bang.
Gitu. Cuma kalau untuk berbahas tentang rezeki, misalnya saya punya lahan nih, terus saya kasih sewa untuk acara-acara seperti itu, nggak bisa lah. Berarti kita saling mendukung acara itu gitu loh. Terjadi kesempatan kita turut campur di situ. Sebenarnya enak kalau begitu Pak Santos, ada seperti itu. Kenapa demikian? Nggak perlu sewa-sewa artis lagi, kan sudah ada penyanyi, kan mereka akan nyanyi-nyanyi di situ. Ini bukan dibayar lahannya ke ibunya, bukan. Yang bayar makanannya yang dimakan. Kalau itu nggak masalah, mau setan pun beli jadi. Iya itu beli namanya. Beli itu. Kalau saya sih nggak apa-apa. Ada hiburan. Nyanyi, kita bisa joget juga. Asik. Iya Pak. Kan begitu. Jadi karena dia minta izin sama orang tua saya orang tua saya mengizinkan juga. Jadi saya mikir gini, aduh dosa lah mungkin orang tua saya gitu ya. Kagak Bang. Apa ya? Bang, Top. Iya Pak. Anda boleh nyumbang lagu di situ. Kan dia bawa musik-musik itu. Gimana Pak? Boleh nyumbang lagu di situ. Boleh dong saya nyumbang lagu. Gitu. Nah, sama juga ibumu nggak mau kasih izin, bukan lahan ibumu, kan gitu. Iya Pak. Yang kena itu ya kalau lahan ibumu, kalau lahan punyamu ya dikasih untuk acara-acara seperti itu, wah nggak bisa lah. Itu dosa. Tapi kalau ibumu nggak mau kasih juga bukan lahan ibumu kayak gitu ya. Berarti hukumnya itu istilahnya masih makruh lah ya Pak ya. Jadi, kalau untuk kali itu enggak lah. Kalau saya rasa Allah walam bisa kan, karena ibumu juga nggak mau kasih izin, kan ini konteks masalahnya bukan lahan ibumu. Kan gitu, bukan lahan ibumu. Nggak mau dikasih nanti mereka komplain, emang punya ibu kayak gitu. Betul. Cuman mungkin begini Pak Santos, ya maksud beliau ini, pendeta itu minta izin karena biar bagaimana di sebelahnya ya kan? Iya Pak. Di sebelahnya itu minta izin seperti itu aja, nggak masalah. Nggak masalah itu. Justru Anda harus bersyukur. Kenapa? Anda terhibur di situ. Nggak perlu bawa-bawa MP3 lagi, nggak perlu. Sudah ada hiburan. Apalagi dia lagi baca khutbah, dia baca Amsal, merinding bululah sonrong. Gitu ya, nggak masalah sih hal-hal itu. Oh iya. Oke Pak ya, terima kasih ya Pak ya udah kasih masukan. Ya nggak apa-apa deh, santai aja itu. Siap. Nah, kalau untuk hal-hal itu nggak mas setan pun beli ya, namanya orang beli. Kita juga ini setan terkadang. Kesempatan apa sebenarnya bertanya kepada mereka, Pak? Ada nih ayat nih, saya bingung nih. Bingung saya, boleh nggak dijelasin? Apa makna ayat itu begitu? Iya Pak. Saya rasa kalau abangku ini tanya itu, dia kagak mau beli lagi.